perintah dalam Islam yang mengacu pada segala aktivitas atau transaksi yang melibatkan hubungan antara manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya. Ada berbagai macam muamalah dalam Islam, diantaranya yang pertama jual beli. Transaksi jual beli barang atau jasa dengan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang kedua, sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa yang melibatkan pemindahan manfaat dari pemilik kepada penyewa dengan pembayaran sewa tertentu. Yang ketiga, pinjam meminjam. Pinjaman barang atau uang dengan kesepakatan untuk dikembalikan dalam jumlah yang sama. Yang keempat, hibah. Pemberian sesuatu tanpa imbalan yang diharapkan. Yang kelima, wakaf. Pemberian harta untuk tanah untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid atau sekolah. Yang keenam, riba. Transaksi yang melibatkan tambahan uang atau keuntungan tanpa adanya pertukaran barang secara nyata. Yang ketujuh, gharomah. Pembayaran yang dilakukan sebagai kompensasi atas pelanggan atau kegagalan dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Yang kedelapan, musyawarah. Perjanjian bisnis di mana dua pihak atau lebih berpartisipasi dalam modal, dalam manajemen, serta berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir, mudharabah. Perjanjian di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan keterampilan atau manajemen dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Jual beli atau bai adalah transaksi atau perjanjian yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, dengan kesepakatan harga tertentu. Ini adalah salah satu bentuk muamalah dalam Islam yang diatur secara rinci dalam hukum syariat. Syarat sah jual beli. Syarat yang pertama, penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan ridho. Syarat pertama dalam jual beli dalam Islam adalah penjual dan pembeli harus melakukan transaksi dengan kesadaran dan ridho. Artinya, keduanya harus sepakat secara sukarela untuk melakukan transaksi tersebut tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Syarat yang kedua, adanya akad atau kesepakatan jual beli antar kedua belah pihak. Akad merupakan perjanjian yang dilakukan secara lisan atau tertulis yang menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan transaksi. Syarat yang ketiga, barang yang dijual dimiliki penuh oleh penjual. Hal ini berarti penjual harus memiliki hak kepemilikan yang sah atas barang yang akan dijual. Syarat yang keempat, objek yang diperjualbelikan harus barang belikan bukan barang haram atau terlarang. Objek yang diperjualbelikan haruslah barang yang halal. Syarat yang kelima, memiliki harga yang jelas. Harga harus ditentukan secara tegas dan tidak samar atau ambigu. Penjual dan pembeli harus sepakat mengenai harga. Dasar hukum jual beli dalam Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama. Yang pertama, Al-Quran. Beberapa ayat dalam Al-Quran mengatur prinsip-prinsip jual beli yang adil dan transparan, serta larangan terhadap riba dan praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. Yang kedua, hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan petunjuk tentang cara-cara yang benar dalam melakukan jual beli, termasuk tentang pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Yang ketiga, ijma atau kesepakatan para ulama. Para ulama Islam telah sepakat tentang prinsip-prinsip dasar jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam, serta larangan terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak adil atau merugikan salah satu pihak. Dan yang keempat, kias atau analogi. Dalam hal-hal yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Quran atau hadis, prinsip-prinsip jual beli dapat dianalogikan dari hukum yang telah ditetapkan untuk situasi serupa. Dengan dasar-dasar ini, praktik jual beli dalam Islam diatur agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.
Ini menjual sepat dia harganya 10.000. Tapi barangnya yang atas nasi manfaat atasnya awet pakai barangnya.